Selamat datang, Infolami adalah Infinix Note Edge, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengambil screenshot di perangkat ini. Jadi peneliti, untuk memulai, Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap. Sekarang, saya akan menggunakan layar utama sebagai contoh untuk ini, yang sudah terbuka dan terlihat di layar saya. Nah, itu adalah bagian yang penting. Apapun yang ingin Anda tangkap harus terlihat di layar Anda. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol daya dan volume bawah secara bersamaan. Cukup satu kali klik dan Anda akan mendapatkan pop-up dengan beberapa opsi seperti bagikan dan ini. Saya tidak tahu itu apa ya. Saya rasa itu Google Lens pada dasarnya. Jadi intinya, begitulah cara Anda mengambil tangkapan layar di sini, dan ketika Anda mengambilnya, Anda bisa menemukannya di AI Gallery atau Google Photos, yang sejujurnya saya lebih suka AI Gallery dibandingkan Google. Bagaimanapun juga, keduanya seharusnya memiliki tampilan yang hampir sama, entah kenapa di Infinix. Dan di sini, tangkapan layar dan rekaman layar terlihat di tab Photos. Jadi mungkin akan sedikit lebih sulit untuk menemukannya nanti. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan sebagai gantinya adalah arahkan saja ke album, dan di album Anda akan menemukan album screenshot, di mana Anda hanya akan menemukan tangkapan layar dan tidak ada yang lain. Dan ini adalah salah satu yang baru saja saya ambil beberapa saat yang lalu. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa Anda tidak akan selalu bisa menangkap semuanya. Dan, jika Anda pernah mengalami ini, biasanya akan muncul pop-up di bagian bawah saat Anda mencoba menangkap sesuatu itu. Aplikasi tersebut memang tidak mengizinkan Anda, sebenarnya tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadap aplikasi tertentu itu untuk mencegahnya mengubah hal ini. Tidak ada pengaturannya. Tapi saya akan mengajarkan Anda bagaimana kita bisa sedikit mengakalinya dan mengapa hal ini terjadi. Dan bagaimana biasanya hal ini digunakan. Jadi yang pertama, kapan hal ini digunakan atau mengapa hal ini digunakan? Ini demi privasi dan keamanan Anda. Ini adalah bagian dari, saya percaya, fitur yang disebut menggambar di atas aplikasi lain. Bagaimana namanya sejujurnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang dilakukannya, yang pada dasarnya berarti jika sebuah aplikasi menonaktifkan fitur ini agar tidak bisa digunakan saat aplikasi tersebut dibuka, misalnya aplikasi bank menonaktifkan fitur menggambar di atas aplikasi lain. Aplikasi lain apapun tidak akan bisa berada di atas aplikasi bank tersebut. Jadi, sesuatu seperti perekam layar tidak dapat berinteraksi dengannya dalam kasus ini dan tidak akan bisa merekam layar aplikasi bank maupun mengambil tangkapan layar. Sekarang, tergantung bagaimana caranya, tangkapan layar akan langsung diblokir. Perekaman layar akan menampilkan layar hitam, jadi perekaman layarnya tidak dihentikan. Saat Anda membuka aplikasi itu, ketika Anda memutar ulang rekamannya, benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi, ini dilakukan demi privasi dan keamanan Anda. Dan jika Anda membayangkan situasi hipotetis di mana Anda mengunduh semacam malware yang mencoba menggunakan perekaman layar, untuk melihat misalnya PIN atau kata sandi yang Anda masukkan ke dalam aplikasi bank, Anda bisa membayangkan betapa buruknya hal itu bagi Anda. Jadi, karena alasan itulah fitur tersebut diblokir. Dan juga salut untuk pihak bank. Maksud saya, mereka memberikan Anda opsi lain untuk menangkap apa yang mungkin ingin Anda simpan. Seperti tangkapan layar, yang biasanya berupa konfirmasi pembayaran, Anda biasanya bisa langsung mengunduh file PDF sebagai bukti konfirmasi. Mereka memang mengizinkan Anda melakukan itu, jadi tidak masalah. Mungkin saja mereka tidak mengizinkan Anda mengambil tangkapan layar, tapi mereka memberikan cara lain agar Anda tetap bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang, penggunaan fitur ini dengan cara yang lebih jahat terutama terjadi di semua platform streaming seperti Netflix, Spotify, Hulu, dan sebagainya. Semua platform ini memblokirnya dan mereka tidak melakukannya demi privasi atau keamanan Anda. Tidak. Mereka memblokirnya agar bisa mencegah pembajakan. Seolah-olah Anda harus peduli dengan masalah mereka. Mereka membuat masalah mereka menjadi masalah Anda, padahal Anda membayar mereka. Sejauh yang saya ingat, biasanya kalau Anda membayar seseorang, Anda sama sekali tidak peduli dengan masalah mereka. Itu bukan urusan Anda. Anda sudah membayar mereka, jadi seharusnya mereka yang menyelesaikannya sendiri, tapi malah mereka mengambil uang Anda dan menggunakan perangkat Anda untuk melindungi diri mereka sendiri. Maaf, kapan saya setuju dengan hal itu? Karena saya tidak ingat pernah setuju.
Jadi untuk alasan khusus itu, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengatasi hal ini untuk mengakali omong kosong ini. Sekarang Anda tidak akan dimanfaatkan lagi. Jika Anda ingin merekam sesuatu di Netflix, itu tetap tidak bisa diakses oleh Anda. Tidak ada cara untuk merekam apapun di Netflix, karena itu memang keputusan mereka. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah mencari cara alternatif untuk menonton konten yang ingin Anda rekam di Netflix itu. Jadi, alih-alih menontonnya di Netflix, Anda bisa mencarinya di browser dan memutarnya di browser. Dan di browser tidak memblokir tangkapan layar atau perekaman layar. Jadi, selama Anda bisa memutar konten itu, Anda bisa merekamnya. Untuk menunjukkan dengan cepat, saya akan mengajarkan Anda di mana dan bagaimana menemukan situs-situs seperti ini, di mana Anda bisa menonton konten tersebut. Sekarang saya ingin menegaskan bahwa ini hanya untuk tujuan edukasi saja. Itu yang pertama, dan yang kedua, jika Anda membayar sesuatu seperti langganan Netflix yang memblokir Anda untuk merekam, ada hak penggunaan wajar, Anda seharusnya bisa merekamnya. Bukan pembajakan jika Anda membagikan tangkapan layar atau cuplikan kecil dari acara atau film yang sedang Anda tonton. Jadi itu sepenuhnya hak Anda untuk melakukannya. Ini tidak sepenuhnya ilegal, ini bukan pembajakan sungguhan ketika konten yang Anda rekam hanya sekitar 30 detik. Jadi itulah alasan saya menunjukkan ini, karena seharusnya ini adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan langsung tanpa hambatan. Tapi perusahaannya memutuskan, tidak, kamu tidak punya hak di perangkatmu sendiri. Jadi paling yang akan kita lakukan adalah membuka browser kita. Dan apa? Sebelumnya saya menunjukkan sebuah situs web tertentu bernama paystream.move, tapi sayangnya mungkin karena saya menunjukkan ini, atau mungkin hanya kebetulan, situs itu tidak lagi tersedia tak lama setelah saya menunjukkannya. Jadi sekarang saya mendekatinya dengan cara yang sedikit berbeda. Alih-alih menunjukkan situs web lain yang mungkin saja sudah ditutup saat Anda menonton ini, saya akan mengajarkan cara menemukannya. Jadi Anda kepada dulu di situs apa yang akan Anda gunakan, inilah yang akan saya tunjukkan di sini. Anda bisa menemukan situs-situs baru yang pada dasarnya menjadi pengganti. Karena ensharification sekarang sedang berjalan dengan sangat masif, semua orang berusaha mencari cara untuk mengakalinya. Dan situs-situs ini, ketika satu ditutup, dua lagi muncul, ini seperti hidra saja. Kamu tidak bisa lagi menyingkirkannya, karena ensharification adalah insentif bagi situs-situs ini untuk tetap ada. Jadi, yang biasa saya lakukan adalah mencari sesuatu seperti paystream.move. Itu sebenarnya tidak ada, tapi informasi tentangnya ada. Jadi kemudian saya mencari alternatif dan mengabaikan semua omong kosong AI yang akan muncul di pencarian Google. Misalnya, yang sebenarnya paling utama kamu cari adalah Reddit. Jika kamu tidak melihat hasil dari Reddit, tambahkan saja Paystream Alternatives, Reddit, dan pada saat itu hasilnya akan langsung muncul. Dan di sini, saat saya membukanya, ada beberapa situs yang bisa kamu lihat dari sini. Ini hanyalah contoh kecil dari apa yang bisa kamu temukan, tergantung pada apa yang kamu cari dan bagaimana cara kamu mencarinya. Kamu akan bisa menemukan berbagai macam alternatif untuk ini, berbagai situs yang tercantum di sana. Dan saya tahu dari pengalaman cara saya mencarinya, ada sebuah situs web khusus yang memang dirancang untuk melacak domain-domain ini dan semua subdomain lainnya yang berfungsi sebagai cadangan. Dan sekarang ada lebih dari 20 situs seperti itu. Itu bagus, karena tidak semua yang kamu temukan akan bagus. Beberapa di antaranya akan penuh dengan iklan yang sangat mengganggu, jadi carilah yang tidak ada iklannya dan benar-benar cocok untukmu. Dan ya pada titik itu kamu bisa langsung memutar acara apapun dari sana, dari peramban web itu, dari situs tersebut, kamu akses, dan kamu siap untuk menonton. Dan ini pada dasarnya setara dengan hal-hal seperti jika kamu mencari secara online untuk sesuatu seperti, entahlah, nonton Harry Potter online gratis, kan? Itu pada dasarnya setara dengan itu, tapi alih-alih mencari hal tersebut, kamu mencari sebuah situs web yang pada dasarnya punya semua acara dan film dari setiap platform, jadi ya, itu saja. Dan seperti yang saya sebutkan, karena ini berjalan di browser, kamu akan bisa mengambil screenshot atau merekam layar yang kemudian bisa kamu bagikan. Itu tidak akan diblokir, jadi itu sangat bagus. Jadi dengan itu, saya harap kamu merasa ini sangat membantu dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.